Oke, khawatir semakin memburuk langkah tegas semi-lockdown selama 1 bulan ke depan ini disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dan tentunya ini akan memberikan dampak bagi masyarakat Singapura. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi langkah tersebut? Iya, Cynthia, pembatasan ekstrim atau semi lockdown yang hari ini diumumkan ini tentu saja bukan sesuatu yang tiba-tiba diambil. Karena pemerintah Singapura sudah melakukan pembatasan dalam skala yang berbeda itu sejak 7 Februari melalui kenaikan level kewaspadaan menjadi orange. Jadi mereka sudah mempunyai ukuran bagaimana membatasi atau menyikapi situasi yang sudah berkembang sejak outbreak terjadi di Singapura. Nah, tapi melihat 2 minggu ini ternyata situasi makin memburuk, terutama dengan kasus-kasus yang berasal dari luar negeri hingga membuat jumlah total pasien positif hingga hari ini 1.114. Jadi pembatasan berbagai sektor, termasuk pembatasan pergerakan dan pembatasan kantor-kantor juga operasi sekolah diumumkan hari ini. Nah, bagaimana dampaknya ke pabrik? Tentu banyak sekali. Salah satunya adalah sekarang sudah diterapkan aturan tegas kalau masyarakat berada di luar rumah dan tidak menjaga jarak aman yang kita kenal sebagai social distancing atau safe distancing 1 meter, maka akan dikenai denda 10.000 dolar Singapura atau 100 juta rupiah atau penjara selama 6 bulan. Dan demikian juga dengan kantor-kantor yang tidak memberlakukan work from home atau tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk bekerja dari rumah, mereka juga akan mendapat penalti berupa denda dengan total 100 juta atau penjara 6 bulan. Dampak yang lain juga dirasakan oleh misalnya umat Islam yang berada di sini tidak bisa beribadah di masjid karena sejak 3 minggu lalu, jadi sebelum hari ini diumumkan pembatasan ekstrim, masjid-masjid di Singapura sudah ditutup. Jadi di sini bukan lagi sekedar himbauan untuk tidak sholat berjamaah atau himbauan untuk bekerja dari rumah, tapi semuanya sudah ada konsekuensi hukumnya dan sudah dilakukan tindakan nyata dari pemerintah untuk itu, misalnya dalam bentuk penutupan masjid dan sebagainya. Dan memang masih sektor-sektor yang esensial masih akan tetap buka. Sektor esensial itu misalnya supermarket, lalu kemudian penjual makanan dan bank. Nah, khusus untuk makanan atau restoran, layanan yang diberikan hanya boleh take away. Jadi kita hanya bisa membeli makanan untuk dibawa pulang. Jika tidak demikian, jika kita makan di situ tentu saja juga ada penalti yang diberlakukan. Nah, lalu bagaimana respon warga ini juga terpecah karena bagaimanapun kan Singapura sebenarnya sudah mendapat apresiasi salah satu negara yang responsif yang bisa mengendalikan COVID-19 dengan sangat bagus. Nah, tapi ada juga sebagian masyarakat yang menyesalkan seharusnya pembatasan ekstrim atau semi lockdown yang dilakukan hari ini bisa dilakukan lebih cepat sehingga pasien positif tidak sebanyak ini bisa terjadi di Singapura. Iya, oke. Ya. Sanksi tegas diberlakukan kepada warga dan juga kepada perusahaan yang tidak memberlakukan work from home seperti itu. Tapi pemerintah Singapura juga nyatanya memberikan dukungan tambahan untuk rumah tangga dan juga sektor bisnis yang dikabarkan anggarannya ini lebih tinggi daripada anggaran sebelumnya. Bisa kan dijelaskan seperti apa ini penerapan terkait dengan anggaran ini? Oke. Iya, betul. Tentu pembatasan akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah hari ini juga mengumumkan penambahan alokasi sebesar 75 triliun, Jadi ada tambahan 550 triliun rupiah yang diumumkan hari ini, menambahi sebelumnya yang sudah dikucurkan 75 triliun. Jadi total anggaran pemerintah Singapura untuk mengatasi dampak COVID terhadap sektor ekonomi atau sektor rumah tangga itu sebesar 600 triliun rupiah. Nah, selain itu juga ada tambahan anggaran untuk sektor-sektor yang sangat terpukul karena COVID ini, misalnya sektor pariwisata, sektor seni atau sektor transportasi. Jadi ada tambahan lagi sekitar 2,5 triliun khusus untuk beberapa sektor yang dianggap sangat terdampak akibat COVID-19.
Nah, selain itu juga ada pemberian uang cash untuk setiap individu di Singapura, setiap warga negara Singapura, besarnya antara $300, sekitar 3,5 juta rupiah, sampai $900 atau 10 juta, menyesuaikan dengan tingkat penghasilan selama ini. Selain itu juga ada pemberian cash untuk setiap keluarga yang memiliki minimal satu anak, $300, dan voucher untuk kebutuhan pokok. Jadi itu semua sudah disampaikan. Nah, selain itu juga ada keringanan dalam bentuk pembebasan untuk membayar biaya sewa terhadap aset negara, dan juga ada keringanan untuk para pelajar dan mahasiswa untuk membayar biaya sekolah atau biaya kuliah. Jadi Baik. ada langsung. Baik, terima kasih Oki Madasari, koresponden Kompas TV, melaporkan informasi terkini dari Singapura pasca ditetapkannya aturan semi lockdown di sana. Terima kasih Oki Madasari.